Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri dengan NIM A51020009, kelas 4G Penelitian Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan model penelitian pengembangan Research and Development, yaitu PLOM model. Oke, kita langsung masuk. Oke, kita langsung masuk ke dalam pengertian. Pengertian dari model pengembangan PLOM merupakan model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Nah, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya itu tergantung kepada subjek penelitian yang dilakukan. Oke. Nah, berikut menurut Fisher-Forman, Gustafson, dan Plum, menyatakan bahwa paradigma penelitian pengembangan PLOM terdiri dari 4 paradigma. Yang pertama, paradigma instrumental. Yang kedua, paradigma komunikatif, paradigma pragmatis, dan paradigma artistik. Nah, karakteristik dari keempat paradigma tersebut, yaitu yang pertama, paradigma instrumental adalah planning by objective, yakni rencana yang didasarkan pada tujuan. Analisis kebutuhan dan masalah dilakukan di awal proses pengembangan. Nah, rumusan tujuan merupakan pusat dari model yang dilakukan. Setelah merumuskan tujuan, kemudian menentukan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada paradigma komunikatif, yaitu ditentukan oleh keterlibatan orang-orang di dalam penelitian tersebut. Mereka memiliki pendapat dan persepsi yang berbeda-beda tentang produk yang akan dihasilkan dalam penelitian pengembangan. Nah, dengan adanya keterlibatan sosial dalam penelitian, maka akan menjadikan pencapaian dan kesimpulan penelitian yang diperoleh melalui konsensus dari berbagai pihak. Nah, dengan demikian, proses pengembangan dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan sosial antar subjek atau intersubjek. Nah, baik. Kemudian, uh, selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, di sini sudah terdapat peta konsep dari langkah-langkah penelitian model PLOM. Yang pertama itu ada preliminary investigation atau disebut juga investigasi awal. Kemudian ada fase design. Yang ketiga ada realization atau construction, yaitu ini merealisasi atau konstruksi. Kemudian yang keempat ada test, evaluation, and revision atau tes, evaluasi, dan revisi. Dan yang terakhir adalah fase implementation atau fase implementasi. Oke, baik. Penjelasan dari setiap langkah-langkah ini yang pertama ada fase investigasi awal atau preliminary investigation. Merupakan salah satu unsur penting di dalam proses desain, yaitu mendefinisikan masalah. Nah, jika masalah merupakan kasus kesenjangan antara apa yang terjadi dan situasi yang diinginkan, maka diperlukan penyelidikan penyebab kesenjangan dan menjabarkannya dengan hati-hati. Nah, istilah preliminary investigation ini juga disebut dengan analisis kebutuhan atau need analysis, atau bisa disebut juga dengan analisis masalah atau problem analysis. Nah, Plum dan Van de Holt menyatakan bahwa investigasi unsur-unsur penting adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi, definisi masalah, dan rencana lanjutan dari proyek tersebut. Oke, selanjutnya adalah desain atau fase desain. Nah, fase ini merupakan fase yang bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan dalam fase investigasi awal yang pertama tadi.
Nah, PLOM 1997 menyatakan bahwa karakteristik kegiatan dalam fase ini adalah turunan dari semua bagian-bagian pemecahan, membandingkan, dan mengevaluasi dari berbagai alternatif, serta menghasilkan pilihan desain terbaik yang menjanjikan. Nah, dalam fase desain ini merupakan rencana kerja atau cetak biru untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan pada fase realisasi atau konstruksi nanti. Nah, desain itu merupakan rencana tertulis atau rencana kerja dengan format titik keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan yang direalisasikan atau yang dibuat. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fase realization atau construction. Fase realisasi atau konstruksi ini merupakan titik awal pada fase realisasi pemecahan masalah dengan kegiatan konstruksi atau produksi. Seperti contohnya perkembangan kurikulum atau produksi materi audiovisual. Nah, yang keempat ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Pada fase ini, evaluasi itu merupakan proses pengumpulan, memproses, dan menganalisis informasi secara sistematik untuk memperoleh nilai realisasi dari pemecahan. Suatu pemecahan yang dikembangkan itu harus diuji dan dievaluasi dalam praktiknya. Nah, Plom dan Van den Holt itu menyatakan tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah telah dipecahkan dengan memuaskan. Nah, kemudian berdasarkan pada data evaluasi yang telah terkumpul nanti, dapat ditentukan pemecahan yang memuaskan dan yang masih perlu pengembangan. Hal ini berarti ada tambahan yang mungkin diperlukan dalam fase-fase yang sebelumnya disebut dengan siklus balik atau feedback cycle. Nah, siklus ini dilakukan secara berulang kali hingga pemecahan yang diinginkan dapat tercapai. Oke, yang kelima adalah fase implementation atau fase implementasi. Hal ini dilakukan setelah evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis, dan efektif. Maka produk akan dapat diimplementasikan untuk wilayah yang lebih luas. Plum menyatakan solution have to be introduced. In other words, have to be implemented. Yang artinya pemecahan atau solusi itu harus dikenalkan. Dengan perkataan lain, harus diimplementasikan, supaya implementasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lanjutan bagaimana penggunaan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas tersebut dilakukan. Oke. Nah, model pengembangan POM sebagai salah satu model ini sering digunakan dalam penerapannya. Ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Menurut Rohmat 2012, kelemahan dari metode PLOM ini yaitu tahapan model ini sedikit lebih rumit, sehingga pengaplikasiannya sedikit membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Nah, sedangkan kelebihannya itu sendiri yang pertama, ada dikembangkan melalui tahapan yang tidak sederhana. Jadi metode PLOM ini melalui pengembangan yang tidak sederhana, sehingga hasil dari pengembangannya akan menjadi lebih bermutu dan teliti. Oke, nah yang kedua adalah tahapan dari evaluasi sebelum implementasi yang dilakukan itu dapat menjamin keefisiensian penerapan pengembangan yang dilakukan. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu metode kerjanya itu sistematik, sehingga untuk menuju ke pemecahan masalah itu dari masalah yang ada menggunakan pendekatan sistem dengan uran-uran yang lengkap. Nah, kelebihan yang keempat, metode PLOM ini dipandang lebih luas dan fleksibel, sehingga setiap langkah dalam metode ini memuat kegiatan pengembangan yang nantinya dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oke. PLOM 1997 mengatakan, we characterize educational design in third as method within which one in
is working in a systematic way towards the solving of a make problem. Jadi, karakteristik dari desain bidang pendidikan sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik, menuju ke pemecahan masalah yang dibuat. Desain penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh Bloom, yang mana telah banyak digunakan oleh para peneliti, termasuk oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 dalam penelitian pengembangan. Nah, mungkin demikian penjelasan atau penjabaran dari penelitian research area and development, yaitu metode model Bloom. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.